Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, Allah yang kasih-Nya senantiasa kami alami, kami rasakan hingga pada saat ini. Ketika kami boleh Tuhan perkenan kembali merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, Engkau juga berkenan menjumpai kami melalui pemberitaan firman-Mu yang kudus. Kami mohon Roh Kudus Tuhan membantu dan menolong kami, agar kami dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan, seturut dengan firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia membaca firman-Mu, merenungkannya, dan melakukannya dalam hidup kami dari hari ke hari. Di dalam Kristus Yesus, firman Allah yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, hari ini kita akan membaca dari Injil yang ditulis oleh Lukas, pasal 24, ayat 44 hingga yang ke-53. Saya akan membacanya untuk kita sekalian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Jemaat yang Allah kasihi, apakah kita pernah mengalami perpisahan dengan orang-orang yang kita kasihi dan mengasihi kita? Kira-kira bagaimana perasaan kita ketika kita harus berpisah? Dan bahkan ketika perpisahan itu adalah perpisahan untuk selama-lamanya. Saya yakin akan ada perasaan duka cita, akan ada perasaan pedih, akan ada perasaan yang benar-benar membuat kita merasa sakit hati atas peristiwa itu. Kita tahu bahwa seperti itu juga sikap murid-murid ketika ada perpisahan pertama antara Tuhan Yesus dengan mereka pada peristiwa penyaliban itu. Kita tahu bagaimana sikap murid-murid pada saat itu. Mereka sungguh merasa pedih, mereka sungguh merasa sedih, mereka benar-benar merasa kehilangan dan bahkan ada dalam keadaan putus asa. Tapi saudaraku, dalam pembacaan kita hari ini, Lukas mencatat bagaimana sikap para murid ketika
tahu bahwa guru yang mereka kasihi dan mengasihi mereka akan pergi untuk selama-lamanya dari dunia ini. Bahwa Yesus tidak selama-lamanya berada di dunia ini. Oleh karena perkenan Allah saja dia diangkat ke sorga. Kita bisa melihat bahwa ada perbedaan sikap dari murid-murid. Kalau pada perpisahan sementara dengan guru mereka, para murid benar-benar menunjukkan sikap putus asa. Tapi bagaimana sesuai bacaan kita pada kali ini? Sikap para murid benar-benar berbeda. Ketika itu para murid menunjukkan rasa sukacita. Para murid benar-benar merasakan rasa bahagia. Walaupun sebenarnya mereka harus berpisah untuk selama-lamanya secara ragawi dengan guru mereka. Tapi tentu saja perpisahan yang terjadi ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga memiliki makna yang luar biasa. Kita tahu di sana tadi dalam bacaan kita bahwa Tuhan Yesus membuka pikiran mereka. Sehingga para murid yang pada awalnya mungkin tidak memahami akan isi kitab suci yang ditulis oleh para nabi, yang ditulis dalam Mazmur oleh Daud, yang tertulis oleh Musa dalam 5 kitab pertama di dalam perjanjian lama itu. Tapi ketika Tuhan Yesus membukakan pikiran mereka, mereka benar-benar dekat dan mengenal Kristus. Oleh karenanya saudara, tentu saja kita bisa melihat bahwa benar-benar ada perbedaan sikap dari murid-murid. Mereka di sini bersukacita, mereka juga memuji-muji Allah, sujud menyembah kepada Allah, dan bahkan mereka menjadikan bait suci sebagai tempat untuk berkumpul. Berbeda ya saudara, sikap para murid menyikapi perpisahan dengan gurunya saat itu. Saudaraku yang Allah kasihi, bahwa kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini, kita meyakini dan mengimani bahwa memang Allah sudah mengutus dia. Dan Allah memang hanya berkenan kepada Tuhan Yesus. Dan dalam proses pengutusannya itu, Yesus harus melewati penyaliban, penderitaan yang memang berujung pada kematiannya. Itu bagian dari proses bagaimana Allah ingin memuliakan putranya, Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Lalu ketika Tuhan Yesus wafat, Allah juga tidak mendiamkan dia, putranya itu. Karena Allah menilai bahwa Tuhan Yesus tidak berdosa, oleh karenanya Allah mengangkatnya, membangkitkannya. Dan ketika semua itu sudah dijalani, dilakoni oleh Tuhan Yesus, ini adalah klimaks dari cara Allah memuliakan dia, bahwa Yesus diangkat ke sorga. Jadi Allah sendiri yang melakukan upaya untuk memuliakan putranya, Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Dan bahkan dalam bacaan kita juga tadi, Tuhan Yesus berjanji akan memberikan perlengkapan. Artinya para murid akan diperlengkapi, akan ditopang, akan ditolong oleh kekuasaan dari sorga pastinya. Dan itu adalah kuasa Roh Kudus. Mengapa Tuhan Yesus merasa perlu untuk memberikan rohnya yang kudus kepada para murid saat itu? Karena memang sepeninggal dia, Tuhan Yesus tahu bahwa murid-murid akan menghadapi berbagai tantangan yang berat. Tantangan yang menyulitkan, yang bisa membuat iman mereka lemah. Dan pemberian Roh Kudus itu juga tidak terlepas dari proses pengutusan Yesus.
kepada murid-muridnya. Dalam ayat 14 dikatakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Itu Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa para murid adalah saksi-saksi Kristus. Tuhan Yesus ingin meminta kepada murid-murid supaya mereka mempersaksikan, menyampaikan tentang apa yang sudah pernah mereka alami ketika mereka hidup bersama Yesus. Walaupun memang waktunya sangat singkat, tetapi tentu saja semuanya itu bermakna. Bukankah para murid sudah merasakan dan mengalami akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa? Murid-murid sudah menjadi saksi atas apa saja yang sudah Yesus lakukan ketika Yesus masih hidup di dunia ini. Oleh karenanya, ketika kita juga boleh bersama-sama merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini, tentu saja kita pun dapat kembali menghayati akan berkat-berkat Tuhan yang nyata. Karena dalam proses perpisahan antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus juga memberkati para murid, memberkati para pengikutnya, memberkati orang-orang yang hadir pada saat itu. Menjelang dia terangkat ke sorga, Tuhan Yesus mengangkat tangannya. Dia memberkati para murid. Oleh karenanya, ketika para murid pada saat itu boleh mengalami berkat-berkat Tuhan, tuntunan dan pertolongan Tuhan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang tangguh untuk menceritakan kembali tentang siapa Yesus sebenarnya bagi orang-orang yang mereka temui. Tentu saja saat ini ketika kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama juga menghayati akan berkat-berkat Tuhan yang nyata dan luar biasa dalam hari-hari kehidupan kita. Ketika tangan Tuhan Yesus terangkat memberkati murid-muridnya, kita juga mengimani berkat Tuhan juga nyata bagi setiap kita. Bagaimana kita mengimani itu? Bukankah pada masa pandemi COVID-19 ini, ketika itu baru datang, menyerang umat manusia di muka bumi ini, dan bahkan kita tahu pada awal-awal kita ada pada posisi yang juga merasa takut, bimbang, getar, khawatir. Namun sudah 2 bulan lebih memasuki bulan yang ketiga, saudara, kita merasakan bahwa kita senantiasa ada dalam berkat perlindungan Tuhan Yesus. Kita mengalami dan merasakan berkat Tuhan yang tidak terhingga hingga saat ini. Kita merasakan bahwa Tuhan terus memelihara kita. Kita merasakan berkat Tuhan benar-benar nyata melalui kehadiran orang-orang yang sangat baik kepada kita. Dalam kondisi sulit seperti ini, kita bisa melihat bagaimana Tuhan juga tetap memelihara kita. Ketika ada orang-orang yang mau berbagi berkat dengan kita, kita percaya bahwa Tuhan sudah mengirim mereka ke tengah-tengah kita. Bukankah itu juga bukti pemeliharaan Tuhan atas kita? Dan selayaknya kita juga mensyukuri kebaikan Tuhan itu. Ketika Tuhan meminta murid-muridnya supaya bisa menjadi saksi Kristus, pada masa itu kita yang percaya kepadanya saat ini juga diminta oleh Tuhan untuk menjadi saksi. Yang pasti melalui tindakan nyata, melalui aksi nyata. Bersaksi buat kita bukan semata-mata sedikit-sedikit kita mengatakan Tuhan baik saja. Tetapi apa yang bisa kita lakukan atas keyakinan bahwa Tuhan itu benar-benar baik.
Pantasnya kita juga bersaksi dengan penuh ketulusan. Ketika Tuhan meminta kita pada saat-saat ini untuk melayani Dia, baiklah kita lakukan dengan penuh ketulusan, tidak bersungut-sungut, tidak marah-marah. Kita lakukan semuanya. Lakukan semuanya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Rasul Paulus katakan begitu. Ketika kita sudah mengalami kebaikan Tuhan, baiklah kita juga mau semakin berbagi dengan orang lain. Kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, bagikanlah itu juga untuk orang lain. Karena saya yakin bahwa itu juga yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Ketika kebaikan nyata sudah Tuhan nyatakan kepada kita, kebaikannya benar-benar nyata kita rasakan, berkat Tuhan sudah kita rasakan, padahal kita juga boleh tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Kita mau melayani Dia. Bahkan dalam pelayanan yang Yesus tunjukkan, Yesus nyatakan, Yesus perlihatkan, Dia juga mengalami tantangan, godaan dan bahkan cobaan. Dalam upaya bersaksi kita juga belajar menjadi pribadi-pribadi yang sabar. Belajar bersabar. Selama ini kita sudah berupaya bersabar menyikapi keadaan hadirnya pandemi. Kita juga boleh belajar bersabar menyikapi orang-orang di sekitar kita yang mungkin ketika atas apa yang kita lakukan bisa saja ada orang yang tidak berkenan pada kita. Kita tidak perlu memusingkan semuanya itu. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena Tuhan sendirilah yang paling berhak menilai apa yang kita lakukan, bukan manusia. Tidak perlu takut, tidak perlu bimbang. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Bukankah Tuhan yang menjadi sumber berkat kita? Dan kita juga serahkan semuanya kepada Tuhan atas apa yang bisa kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Jadi tindakan bersaksi, menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita pada saat-saat ini, yang dibutuhkan adalah tindakan nyata. Bukan hanya mengatakan Tuhan baik, tetapi biarlah kita juga mau bersikap baik kepada orang lain, kepada sesama kita, kepada siapapun yang kita jumpai. Selamat menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tidak perlu takut, tidak perlu bimbang, karena ada Roh Kudus yang dijanjikan oleh Allah yang akan memperlengkapi saudara dan saya untuk terus boleh menjalani hari-hari kehidupan. Sebagai gereja, bukankah salah satu tugas tanggung jawab kita adalah bersaksi? Jadilah saksi-saksi Kristus yang setia. Jadilah saksi Kristus yang mau melakukan tugas tanggung jawab kita dengan penuh ketulusan. Dan bahkan di tengah tantangan yang ada, bersabarlah. Roh Kudus, penuntun kita, kelengkapan yang Allah sediakan itu bagi kita, yang Tuhan anugerahkan bagi kita, akan menolong dan memampukan saudara dan saya. Tuhan memberkati. Amin.